Setiap sore menjelang maghrib, Markona selalu berbuka puasa di luar bersama teman-temannya. Restoran mahal, makanan mewah, dan tawa keras selalu menghiasi waktunya berbuka. Sementara itu di rumah, ibunya menjalani hari-hari yang sangat berbeda. Ketika waktu maghrib tiba, tidak ada meja penuh makanan. Yang ada hanya sepiring nasi sederhana, kadang ditemani telur dan kerupuk. Hampir setiap malam, Markona selalu menghabiskan waktunya live TikTok. Banyak di antara penonton itu adalah lelaki hidung belang yang senang mengirimkan gift dan saweran. Wah, makasih ya gifts-nya kakak. Ya ampun, ternyata subuh-subuh banyak yang nonton ya. Pasti kalian sambil sahur ini. Seneng deh penontonnya makin naik aja. Markona akan temenin sahur kalian ya. Puas-puasin nih, lihat badan Markona yang seksi. Soalnya kalau udah imsak, badan Markona akan tertutup lagi. Pamali. Hahaha. Ayo kirim lagi gifts-nya yang banyak ya. Markona, ibu boleh bicara sebentar. Ya ampun ibu, ganggu aja. Tunggu sebentar ya guys, ada yang ganggu nih. Ibu ini kenapa sih? Lagi live malah dateng. Ganggu banget. Ibu cuma mau minta sedikit uang. Ibu mau sahur, mau beli mie sama telur ke warung. Ibu cuma minta 10.000 aja, cukup itu. 10.000. Ibu ini tiap hari mintanya uang terus. Punya ibu kok jadi malah bikin repot sih? Perut ibu harus diisi nak, dari tadi sore ibu belum makan. Terus kenapa harus minta ke gua? Harusnya ibu punya tabungan dong dari dulu. Jangan jadi beban buat Markona. Gila deh. Astagfirullah, ibu cuma minta sedikit buat sahur. Ah repot, sana deh pergi. Ganggu live aja. Gua lagi cari duit ini. Nak, 10.000 aja, ada enggak? Gak ada, pergi sana. Sorry ya guys, tadi diganggu. Heran deh pagi-pagi buta ada gembel yang ketuk pintu gua. Ayo sekarang lanjut lagi. Siapa yang mau kirim gift lagi nih? Aku buka lagi nih bajunya. Kalau ada yang kirim gift singa. Di meja kayu sederhana itu, Bu Eti duduk sendirian. Di hadapannya tidak ada makanan, hanya segelas air putih. Ya Allah, malam ini aku tidak punya makanan untuk sahur. Tidak ada nasi, tidak ada lauk. Hanya segelas air putih ini yang bisa aku minum. Ya Allah, izinkan aku menjalani puasa hari ini, walaupun sahur hanya dengan air putih. Semoga Engkau kuatkan tubuhku sampai waktu maghrib nanti. Ya Allah, aku juga berdoa untuk anakku, si Markona. Semoga Engkau bukakan pintu hatinya. Berikan dia hidayah, agar dia tidak menjadi anak yang pelit dan keras hati. Sesungguhnya aku tidak marah padanya ya Allah. Aku hanya ingin dia menjadi anak yang baik, anak yang ingat kepada ibunya. Di sekolah, Markona datang dengan langkah penuh percaya diri. Ia merasa dirinya paling hebat. Di tangannya terlihat sebuah iPhone terbaru yang mahal. Hey guys, lihat nih. Gua akhirnya kebeli juga dong. iPhone 17 Pro Max. Bukan yang 15, 13. Apalagi iPhone 10 tuh. Keren gak gua? Terus kenapa Markona? Di cast ini yang punya iPhone orang kaya cuma gua sama si Raisa kan? Yang artinya, Asda, Elis, Budin, kalian itu miskin kin. Astagfirullah. Alemong, kita-kita dikatain kismin Elis, lawan desa Elis. Hai Markona, gua juga bisa kebeli iPhone kalau mau. Tapi gua nggak mau kalau harus jualan diri, live, pamer-pamer badan kayak lo. Itu murahan sis. Elis, awas lu ya ngomong begitu. Gas lagi desa Elis, jangan mau kalah. Kenapa Markona? Tersinggung? Lah emang kenyataannya begitu kan? Live setiap malam, pamer-pamer demi gift dari lelaki hidung belang. Markona, kayaknya lo gak cocok deh pamer ke kita. Kenapa Asda? Iri ya?
Iri? Hahaha. Santai aja sis. Soalnya di sini nggak ada yang iri sama lo. Cewek murahan. Ih, gila ya kalian. Berani banget ngomong begitu ke gua. Udah, kepala gue langsung pusing deh dengerin ocehan lo, Markona. Kita ini lagi puasa. Bisa nggak sih lo jangan ribut begini? Gua nggak bikin keributan ya, Raisa. Markona, tolong ya, pergi deh lo dari sini. Jangan bikin kita emosi. Iya, akiku heran deh. Biasanya kan setan kalau bulan puasa diikat ya, Nek. Tapi kok satu prempewi ini malah lepas gitu aja sih? Dalam banget tuh Udin. Awas ya kalian, gua ingat semua ini. Siang hari itu matahari terasa terik. Jam sekolah sebenarnya masih berjalan, tetapi Adiba justru duduk santai di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Hari itu ia memilih kabur dari sekolah karena merasa bosan dengan pelajaran. Aduh, lapar juga ya. Apa mokel aja ya? Kayaknya enak nih mokel. Makan gorengan sambil minum es teh manis. Mumpung masih siang. Di tempat ini juga kayaknya aman, gak ada orang. Loh, itu kan nyokapnya si Markona. Ngapain jalan-jalan di panas begini? Loh, pulang sekolah cepat. Hehe, iya bu, lagi acara bebas di sekolah. Ibu mau kemana panas-panas begini? Mau menghitamkan badan? Enggak, Adiba. Ibu mau ke rumah tetangga. Ngapain bu? Sebenarnya ibu malu bilangnya. Ibu mau pinjam uang buat bukaan nanti. Lah, bukannya si Markona banyak duitnya bu? Dia kan sering disawer tuh di live TikTok. Ibu mah nggak tahu saweran itu apaan. Tapi kalau ibu minta uang, dia selalu bilang nggak ada. Dia itu TikToker bu. Sekali gift aja semalam ada yang sampai 5 juta. Ya sudah, tidak apa-apa, mungkin uangnya mau dia tabung. Tapi sampai ibu harus berhutang begini. Aneh sih bu. Tadi ibu sahur pakai apa? Tadi ibu sahur cuma minum air putih aja. Insya Allah ibu kuat. Buset, air putih doang. Gak mati tuh bu. Enggak dong, Adiba. Ini ibu masih hidup. Ya sudah ya, ibu jalan dulu. Takut kemalaman cari pinjaman. Ya bu, hati-hati ya. Tuh, dia sahur cuma minum doang. Kuat juga ya tuh ibu-ibu. Kalau gua bisa mati berdiri. Tapi harusnya gua juga kuat sih ini. Malu sama si ibu Eti. Dah lah, gak jadi mokel. Mabar aja deh gua. Sore itu matahari terasa sangat terik. Jalanan kampung tampak sepi. Di tengah panas itu, Bu Eti masih berjalan perlahan dari satu rumah ke rumah yang lain. Ya Allah, ternyata semua tetangga juga sedang susah. Tadi ibu ke rumah Bu Sari, katanya suaminya belum gajian. Ke rumah Pak Jono, anaknya lagi sakit. Semua sedang kesulitan. Sepertinya memang belum ada rezeki hari ini. Ya Allah, kuatkanlah aku menjalani puasa hari ini. Semoga Engkau tetap memberi aku kekuatan sampai waktu maghrib nanti. Tiba-tiba tubuhnya tidak sanggup menahan lemah. Bu Eti jatuh pingsan di pinggir jalan. Di bawah terik matahari sore, tubuhnya terbaring lemah di tanah. Alhamdulillah, Bu Eti sudah sadar. Aku di mana ini, Neng? Iya, di rumah saya, Bu Eti. Tadi si Asda sama Adiba lihat ibu pingsan dekat rumah. Mereka langsung panggil saya. Terus kita bawa ibu ke dia. Oh begitu. Ibu baik-baik aja. Alhamdulillah ibu baik. Hayo atuh Bu Eti, makan dulu. Ibu pasti lemasnya. Tuh, dia sahur cuma minum doang. Ini sekarang jam berapa? Sekitar 5:30 sore. Ibu coba bertahan saja ya, Neng. Sayang, tinggal 30 menit lagi. Masya Allah, ibu kuat sekali. Ya sudah atuh kalau begitu mah. Kita tunggu maghrib bersama saja. Makasih ya anak-anak baik. Ibu jadi merepotkan. Enggak kok, Bu. Malah seneng bu, kita bisa jadi buka puasa bersama.
Sementara Bu Eti menunggu waktu maghrib dengan tubuh yang masih lemah di rumah gua, di tempat lain, Markona justru sedang menikmati suasana yang sangat berbeda. Udah azan tuh. Akhirnya buka juga. Buka ya semuanya. Makan guys, jangan malu-malu. Hari ini gua yang traktir. Tenang aja, gua lagi banyak duit. Semalam gua baru disawer singa dong sama om-om pengusaha. Lumayan banget kan? Jadi tolong doain aja ya biar gua terus kaya raya begini. Semoga live gua makin rame dan sawerannya makin banyak. Ayo guys, makan semuanya. Jangan sungkan. Makan yang enak dan pastinya kenyang. Dasar anak setan. Naon eta teh Adiba? Terus sopan banget ngomong begitu depan orang tua. Ini Oma si Markona. Lihat deh story-nya Asda. Kenapa dia, Adiba? Ini dia lagi makan enak-enak sama teman-temannya. Bukber mewah. Kok bisa padahal di sini ibunya nggak diurusin? Serius, Adiba? Coba nanti lihat sendiri. Nih captionnya juga traktir para besti. Dih, najis cuy. Adiba, tong kitu. Emang ya si Markona ini aneh deh. Duitnya itu banyak, hobinya flexing. Tapi kok ibunya malah nggak dipeduliin? Emang begitu Bu Eti? Iya Neng, kalau ibu minta uang suka dimarahin. Padahal ibu cuma minta 10.000, itu juga nggak dikasih. Tuh kan dasar anak setan. Adiba, Dia banyak duitnya, Bu. Jangan percaya kalau dia bilang nggak ada uang. Tadi ya di sekolah, dia baru pamer beli iPhone 17 Pro Max. astagfirullah. Anak setan emang. Adiba, mulut dijaga dari tadi ya. Omongan kudu dijaga, nanti pahalanya berkurang. Lah kan udah buka puasa Ma, jadi aman dong kalau bilang si Markona itu anak setan. Adiba, Doain aja dia Adiba, biar dia sadar. Doain, iya gua doain dia jadi batu tuh kayak si maling kundang. astagfirullah. Adiba, Gimana coba dia happy-happy makan enak sementara ibunya kelaparan. Awas aja kalau gua ketemu si Markona, gua gibak nanti. Hari-hari berikutnya terus berlalu dengan kebiasaan yang sama. Setiap sore menjelang maghrib, Markona selalu berbuka puasa di luar bersama teman-temannya. Restoran mahal, makanan mewah, dan tawa keras selalu menghiasi waktunya berbuka. Sementara itu di rumah, ibunya menjalani hari-hari yang sangat berbeda. Ketika waktu maghrib tiba, tidak ada meja penuh makanan. Yang ada hanya sepiring nasi sederhana, kadang ditemani telur dan kerupuk. Itulah yang ia makan untuk berbuka, sendirian dalam diam. Setelah sekian lama menahan lapar, kesedihan, dan rasa kecewa, Bu Eti akhirnya membuat sebuah keputusan besar. Dan malam itu dengan langkah pelan dan hati yang berat, Bu Eti memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah, dan meninggalkan Markona. Nah, waktunya live nih. Menuju sahur suka banyak cowok-cowok yang sawer gift. Kenapa ini? Loh, kok nggak bisa masuk? Apa ini? Account ban. Apa di ban? Nggak mungkin. Ini pasti error. Aduh, kenapa ini? Kenapa di ban? Pelanggaran kebijakan karena konten tidak pantas. Jangan bilang cuma gara-gara gua dianggap terlalu seksi waktu live kemarin. Aduh, gimana ini? Gimana? Ya ampun, ini serius diblokir. Mana uang gua di sana semua? Gift-gift itu belum sempat gua tarik. Gila, ini kacau banget. Gua gak ada duit. Ibu di mana sih? Gua lapar tahu. Kenapa hari ini semua orang bertingkah sih? Bu, ibu kemana?
Ia menatap meja makan yang kosong. Tiba-tiba sebuah perasaan aneh muncul di hatinya. Untuk pertama kalinya, Markona merasakan sesuatu yang selama ini dialami ibunya. Ia teringat ucapan ibunya beberapa hari yang lalu tentang sahur hanya dengan air putih. Markona mulai menunduk, tak sadar ibunya benar-benar pergi tanpa memberi kabar. Gua salah. Gua terlalu sombong. Sekarang gua merasakan kesepian dan kelaparan ibu. Bu, maafin Markona. Markona selama ini udah salah sama ibu. Malam itu menjadi malam pertama bagi Markona merasakan hidup tanpa ibunya, tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa kemewahan yang dulu ia selalu banggakan. Kini ia merasakan lapar dan kesepian, sama seperti yang pernah dirasakan ibunya selama ini. Markona baru menyadari satu hal yang sangat terlambat, bahwa kesombongan dan kekayaan yang ia pamerkan tidak pernah lebih berharga daripada kasih sayang seorang ibu.